warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salamnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya? Tapi kalau di tulisan kira-kira begitu nggak Mbak tulisannya? Kayaknya ada alif lam samsiahnya ya. Yang lebih sempurna jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada alif lam samsiahnya ya kalau anak-anak ngaji tajwid mah ya. Saya ulang ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sempurna. Insya Allah yang menjawab salam saya semuanya sehat walafiat. Berkah ilmunya, berkah keluarganya. Allahu yuhibbul witron, tapi Allah itu suka yang ganjil. Bagaimana kalau saya salam satu lagi? Mudah-mudahan ibu kagak bosan dengar salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahumma salli ala khairil bariyati qadra wa ala alihi wa man tabi'ahu hudahu khaira, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati, yang saya muliakan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, Kiai Haji Ali Mahfud Syafaat MPDI, insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah saya bisa bersiraturahim dengan beliau. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Syahid Fuadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Iskandar teman saya, Al-Mukarram Al-Ustadz Syaifuddin teman baik saya. Alhamdulillah berkat beliau saya bisa berdiri di sini berjumpa dengan ibu-ibu yang solehah, bapak-bapak yang soleh. Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Bisri Syamsuri, kalau nggak salah teman saya di PKM kali ya. Benar ya? Subhanallah, alhamdulillah bisa jumpa lagi di sini. Dan yang saya hormati Al-Mukarramah Al-Ustazah Umi Hajjah Rafiqatus Syaadah, Al-Mukarramah Al-Ustazah Miliyatin Ali, Al-Mukarramah Al-Ustazah Alit Sunarti, Al-Mukarramah Al-Ustazah Umi Hajjah Iis, dan yang tidak saya hormati, dan yang saya hormati tidak lupa yaitu pembawa acara Ustadz Yudi, para alim ulama, para asatidz, dua asatizah, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon maaf hapunten pisan tidak saya sebut satu persatu, namun insya Allah
tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak dan ibu sekalian. Insya Allah kita semua senantiasa mendapat curahan rahmat serta maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang pada kesempatan ini saya bisa bersiraturahim lewat peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatul udma di yaumil waqiah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Maulid Nabi yang dikasih tema aktualisasi keteladanan Rasulullah, meraih kemuliaan dalam kehidupan. Insya Allah pasti yakin orang sini tiap Maulid, tiap bulan Maulid diperingatin. Betul apa betul? Kalau tiap Maulid diperingatin, tiap tahun diperingatin, saya yakin bapak dan ibu hatinya udah pada empuk, udah pada soleh, bapak-bapaknya pada soleh, ibu-ibunya soleh dan solehah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Saya yakin ibu-ibu di sini, saya di sini dekat-dekat saya ini adalah calon surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena insya Allah dengan peringatan-peringatan Maulid dinasihatin oleh para ustadznya, para asatizahnya, bagaimana cara menjadi istri yang soleha, bagaimana menjadi suami yang soleh, sehingga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah dengan putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat Rasulullah subhanallah. Saya agak grogi karena di sini ada Ustadz Iskandar guru saya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasin hisal." Didiklah anak-anak kamu atas 3 dasar. Yang pertama, hubbi nabiyikum, ajari anakmu untuk cinta kepada nabimu, yaitu nabi kita, yaitu nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah nabi akhir zaman. Syekh Al-Barzanji berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah seperti batu intan permata, sedangkan kita adalah seperti batu bata biasa. Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, Nur Muhammad di langit dimuliakan, di dunia menjadi panutan. Ungkapan itu menggambarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam figur yang sangat luhur, tokoh yang patut dicontoh. Insya Allah kita semuanya di sini bisa menteladani beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Bapak Ibu di sini sudah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu didiklah anak-anak kamu atas 3 dasar. Yang pertama, hubbi nabiyikum, ajarkan anakmu cinta kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperingati tiap tahun namanya siapa Bu Rasul kita? Nabi Muhammad. Ayahnya siapa? Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib. Lalu ibunya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Aminah binti Wahab. Tuh cicing tuh. Katanya unggal tahun diperingatin, tapi masa nggak kenal dengan namanya ayahnya Ibu Siti Fatimah? Tadi disautin tuh pelan-pelan sama guru saya Ustadz Iskandar. Ada yang denger nggak yang deket? Siapa katanya ibu ayahnya Siti Fatimah? Abdul Wahab. Abdul Wahab bin cicing deui. Kumaha tuh? Sana diperingatin tiap tahun. Bin siapa? Bin siapa Ustadz Iskandar? Cicing juga? Oh, jangan bilang-bilang rahasia. Ya sudah deh, kalau begitu mah rahasia aja kita juga.
Jadi kita kenalkan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi lagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kenal anak-anak kita dengan Nabi Musyadek, Sayuti, Tukiman, Tukimin, didengarnya aja kagak enak banget. Masya Allah ya Bu ya. Jadi Ibu harus mengenalkan. Ya, yang kedua wa ahli baitihi, dan kenalkan dengan keluarga Rasulullah. Rasulullah itu lahirnya hari, tanggal, 12 bulan, Rabiul Awal, tahun semut. Alhamdulillah. Jadi anak-anak kita harus diajarkan. Sudah Ibu, kepada anak kita diajarkan seperti itu, insya Allah. Yang ketiga wa qiraatil Quran, ajarkan anak kita membaca Al-Quran. Sudah Ibu membaca Al-Quran, diajarkan anak-anaknya baca Al-Quran. Karena saya yakin bapak dan ibu di sini adalah bapak dan ibu yang berkarir, sehingga enggak sempat untuk mengajarkan anaknya, maka anaknya dititipkan di Yayasan Darussalam untuk bisa akhlaknya baik, imannya kuat, tauhidnya kuat, maka dititipkan di Darussalam, diajarkan oleh Ustadz Saifuddin beserta guru-guru yang lain juga dengan Pak Kiainya. Tapi jangan lupa Ibu, anak Ibu harus dianterin, diantarkan, dititipkan, bukan cuma nitipin. Karena syarat membaca Al-Quran itu, syarat belajar Al-Quran itu ada 3 Ibu, ada 4. Bagaimana anak kita atau kita sendiri bisa baca Al-Quran dengan baik, bisa membaca Al-Quran yang huruf demi hurufnya mendapat pahala yang berlipat-lipat, maka harus baca Al-Qurannya dengan baik. Maka yang pertama adalah harus talaki dengan gurunya. Jadi Ibu titipkan dengan Pak Kiai Syafaat di sini, nitip anak saya di sini, diajarkan anak saya ridho anak saya kalau memang anak saya nakal. Ya Bu ya, udah dititipin Bu? Udah. Karena nanti Ustadz Saifuddin dan guru-guru yang lain di sini mengajarkan anak Ibu alif fathah, alif kasroh i, alif doma u. Pintar. Tapi Ibu jangan cuman alif fathah, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Ibu udah hafal itu ayat artina Ibu. Hoyong terang ke artina. Pintar. Yang pertama alif fathah A, fathah garis di atas bunyinya A. Itu jangan lupa amplopin. Siapa tuh Bu? Gurunya. Ada Ustadz Muhammad Bisri, ada Ustadz Saifuddin di sini. Ya, itu. Yang pertama apa tadi isinya Bu artinya? Alhamdulillah di sini mah ibu-ibu semuanya ngamplopin deh sama Darussalam tuh sama ustadz-ustadznya. Insya Allah Allah ganti yang lebih banyak, lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. I-nya alif kasroh i, garisnya di bawah, dibacanya i, isiin. Jadi jangan cuma amplop doang Bu, jadi kudu diisiin. Jangan lupa ya Bu ya, jangan lupa. Jadi Ibu kudu apal Pak, kalau nitipin sama anak ke Darussalam, nitipin anak, kasih tahu sama bapaknya, nanti diajarin a, i, u, ceriterangin sama Ibu. U-nya apa Bu? Uang. Isiin uang, isiin Bu uang. Uangnya usahain gede ikhlas. Jangan sedikit ngedumel. Guru ngaji sini tanya dibayarin. Itu giliran guru ngaji maunya carinya yang gratisan. Giliran sekolah carinya yang favorit. Orang sini mah kagak, insya Allah. Gak salah apa gak beda? Masya Allah. Pokoknya mah mulai dari saat ini mah insya Allah Ibu kudu ngisiinnya, amplopin, isiin, usahain gede, ikhlas, ridho. Nanti Allah ganti yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal. Nah, jadi maka dari itu bagaimana caranya supaya setelah A, I, U itu, yaitu tadi syarat membaca Al-Quran, syarat belajar Al-Quran untuk anak-anak kita, duta Bapak dan Ibu, yaitu ada beberapa syarat. Yang pertama talaki, bertemu dengan guru bagaimana mengucapkan da. Da itu sifatnya apa? Bagaimana mengucapkan da? Lidahnya di mana? Dia mempunyai sifat hamas. Ya, dia juga mempunyai sifat apa? Rohowah. Diajarkan nanti sama Pak Ustadznya. Itu namanya talaki.
Bagaimana saat mengucapkan ko? Bagaimana saat mengucapkan bo? Istitolah memanjang di gigi geraham. Saat mengucapkan bo di gigi geraham. Saat mengucapkan bo, lidahnya istilah naik di langit-langit. Itu pertama, ya. Jadi tidak bisa ibu beli Quran yang ada pulpennya terus dia baca sendiri. Pulpen yang pinter, kitanya bodoh. Yang kedua, cara belajar Al-Quran yang kedua, ruhama'u bainahum, saling menghormati, saling mencintai. Guru sayang sama murid, murid hormat sama guru. Yaitu tadinya agar tercipta ruhama'u bainahum AIU. Ya Bu ya, nggak akan tercipta ruhama'u bainahum. Langka sekarang mah Bu, jarang. Ikhlas itu kan mudah banget diucapinnya, tapi cara melaksanaannya mah abot, berat pisan. Ya Bu ya. Jadi untuk tercipta ruhama'u bainahum harus A, I, U. Udah hafal pokoknya Ibu ya Bu ya. Jadi insya Allah murid juga hormat sama gurunya, gurunya juga sayang. Gak dibentak-bentak. Yang begini loh Dek, gak, lidahnya nih menyentuh gigi seri atas. Oh yang ini ta, yang ini sya, dia mempunyai sifat tapasi. Oh yang ini sa. Nanti kalau salah mengucapkan, nanti takutnya lahnul jali, yaitu kesalahan yang besar, nanti artinya berubah. Itu udah berapa Bu syarat baca Quran? 2. Yang ketiga itu adalah musafahah. Musafahah itu apa? Naon musafahah teh? Naros ka guru, guru yang ini apa namanya? Nah itu namanya musyafahah. Nanya guru juga, fahim tuh? Jawabnya? Fahim tuh? Alhamdulillah, kok yang belakang doang yang nyautnya. Nah itu guru Bu, itu namanya apa tadi namanya musyafahah, bertanya. Ya murid juga nggak tahu nanya, Bu guru ini bacanya bagaimana, ini dipanjangin apa dipendekin, itu nanya. Udah berapa tuh Bu? 3. Sekarang yang keempat itu takrir, berulang-ulang. Jadi kalau ibu ngaji, jangan cuma sekali 2 kali. Saya ngaji mau saja sono kagak bisa deh. Nggak begitu ibu, harus berulang-ulang. Jadi kalau ada ibu di sini belajar Iqra, anak ibu belajar Iqra sama ustadz-ustadz di sini sama Pak Kiai, belum bisa-bisa sudah lama, itu tandanya Allah sayang sama ibu ingin berdialog terus. Karena kalau kita baca Al-Quran itu seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah. Berarti kalau kita saja kita cinta sama seseorang, kita sayang sama seseorang, kayaknya kita pengen lama-lama ngobrol kayak bagaimana dulu ibu pertama ketemu dengan ayang beb. Karena saya nggak begitu, pengen lama ngobrolnya. Padahal udah malam mau pulang nggak boleh. Nah begitu juga dengan ibu-ibu yang belajar Al-Quran, jangan putus asa. Kok saya nggak bisa-bisa, kok saya hafalan nggak bisa-bisa. Itu tandanya Allah sayang sama ibu. Ayang beb. Oh gitu ya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pegang kertas lembaran boleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kepada orang-orang pilihan di antara hamba-hamba kami. Kami wariskan kitab kepada orang-orang pilihan di antara hamba-hamba kami. Apa kitabnya? Yaitu Al-Qur'an. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin kepada Al-Quran rukun iman. Rukun iman ya. Kita percaya kepada kitab-kitab Allah. Ya saja itu kita sering membaca Al-Quran yang mana Allah berfirman tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami pilih. Faminhum dzalimun li nafsihi.
Kemudian di antara mereka itu ada yang mendolimi diri sendiri. Insya Allah Bapak dan Ibu di sini adalah termasuk hamba-hamba pilihan yang diwariskan Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bapak dan Ibu semua. Amin ya Rabbal. Di situ yang mendapatkan warisan Al-Quran terbagi menjadi 3. Pertama, faminhum dzalimun li nafsi. Ada orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kenapa mendolimi dirinya sendiri? Dia tidak mau baca Al-Quran, dia juga tidak mengamalkan isinya Al-Quran, dia juga tidak mau ibadah. Cicing wae, naon wae, atau hirupnya temaik dedek ibadah mah. Mohon jangan. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ibadi tafarrag li ibadatika amla'a yadaika rizqan wa amla'a sadraka. Subhanallah. Jadi wahai hamba-hambaku, sempat-sempatkanlah engkau beribadah. Nanti hatimu aku penuhi dengan rizki, dan nanti hatimu aku penuhi dengan kekayaan. Wa amla'a yadaikan rizqan, dan aku penuhi tanganmu dengan rizki. Jadi salah satu ibadah-ibadah itu ada ibadah ma'dhah, ada ibadah ghairu ma'dhah. Salah satu ibadah itu yaitu membaca Al-Quran. Afdalu ibadati tilawatil Quran. Seabdal-abdalnya ibadah yaitu membaca Al-Quran. Ibu sudah baca Al-Quran hari ini? Alhamdulillah. Oh, saya mah sudah 3 kali hatam hari ini. Hebat Ibu. Berapa jam? Udah semenit juga kagak. Kok bisa? Baca kulhu 3 kali. Ya ibadi tafarraq li ibadatika amla'a. Nanti aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla'a yadaika rizqan, dan aku penuhi tanganmu dengan rizki. Orang-orang yang menyempatkan diri untuk beribadah, maka hatinya akan diberikan kekayaan, tangannya dipenuhi dengan rizki, maka hatinya akan lega, legowo, tidak sempit, tidak sulit, tidak julid, tidak pelit, insya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak ibu di sini adalah orang yang kaya hati. Amin ya Rabbal. Tangannya selalu dipenuhi dengan rezeki. Amin ya Rabbal alamin. Wala tabad'anni, kata Allah, jangan kau menjauh dari aku. Nanti aku penuhi hatimu dengan kepakiran. Wa amla'a yadaika suglika, dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Jadi kalau orang kagak nyempet-nyempetin ibadah, kagak sempat ke majlis taklim, kagak sempat baca Al-Quran, sip. Bantuin nggak Pak Bu? Saya capek banget. Sip. Apaan kerjanya? Nggak sempat ibadah, dapur kasur sumur, itu terus. Itu Bu, orang yang nggak sempat ibadah, nggak nyempetin ibadah, dia sibuk sendiri. Udah cucian numpuk, gosokan numpuk, piring berantakan, terus aja begitu. Padahal kalau kita nyempetin ibadah, kita baca Quran, kita belajar pengajian, datang ke Darussalam seminggu sekali atau tiap hari, itu cucian aman, tentrem, ayem, diem, cicing. Laundry. Kagak ngomel tuh cucian. Di laundry. Kali piring berantakan, garel apa tuh berisik, pakai truk apa tuh namanya, beradu kali kagak, cicing itu cucian piring. Gosokan kali pada terbang nggak digosok, kagak. Sabar menanti ibu. Ya Bu ya, Masya Allah. Jadi insya Allah orang sini mah semuanya ahli ibadah, makanya hidupnya berkah. Apalagi dengan maulid di sini, insya Allah berikan rezeki yang halal banyak barokah. Bisa beli rumah mewah, bisa beli mobil dan sawah, bisa pergi ke Mekah. Amin ya Rabbal. Aminnya yang ikhlas. Jadi nanti siapa tahu di antara amin ibu ada yang tercatat sehingga bisa berangkat ke Mekah. Amin ya Rabbal. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tadi di dalam surat Fatir ada yang bisa baca nggak terjemahnya yang kedua? Wa minhum muqtasid.
Dan di antara mereka itu ada yang sedang-sedang saja. Kalau yang pertama tadi apa? Yang pertama ada yang nggak bacanya di situ? Yang pertama adalah mendolimi diri sendiri. Yang kedua adalah sedang-sedang saja atau pertengahan. Jadi tadi yang mendolimi mah tidak nyempetin ibadah, tidak mau buat baik. Yang kedua adalah sedang-sedang saja. Jadi kebaikannya sama kejelekannya sama imbang. Kira-kira begitu mau nggak, Bu? Nggak mau. Jadi kita insya Allah kita mau banyak amal ibadahnya, lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Apalagi ibu-ibu di sini mah semuanya istri yang solehah. Pagi-pagi bangun tidur langsung nyalain kompor, nyalain air, bikin kopi, nyiapin anak sekolah, rempong banget deh. Pasti insya Allah yakin di sini orang surga semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi yang kedua itu pertengahan. Pertengahan itu yaitu tadi seimbang kebaikannya dengan kejelekannya. Lalu yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada yang lebih dulu berbuat baik dengan izin Allah. Insya Allah bapak dan ibu termasuk yang ketiga, syabikum bil khairat. Amin apa? Amin. Emang ibu pilih yang mana tadi? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Coba saya ulang lagi, kira-kira ibu nyimak gak? Yang pertama apa tadi? Mendolimi diri sendiri. Yang kedua? Tengah-tengah Yang berhenti. ketiga? Kan ibu yang pegang ini Bu, yang pegang tuh. Yang ketiga, terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian adalah apa? Yang demikian adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Nah maka dari itu ibu, insya Allah bapak dan ibu termasuk yang ketiga, syabikum bil khairati biiznillah. Terlebih dahulu berbuat baik dengan izin Allah. Insya Allah, subhanallah. Itu surat Fatir. Jadi kalau bapak yang nggak punya contekan ini, sekarang di dalam HP ada kitab Fatur Rahman. Ya kalau santri mah ngerti ya kitab Fatur Rahman. Jadi kalau ketinggalan Fatur Rahman ada Al-Quran terjemah, ibu tinggal bapak dan ibu tinggal ketik di situ mewariskan. Kami wariskan, maka akan timbul ayat-ayat itu. Itu namanya Fatur Rahman. Kalau kita orang-orang santri itu punya kitab Fatur Rahman, mau mencari ayat tadi harus cari, misalnya tadi saya bayasan summa aurosna, harus ketemu cari sin, mim, ro, apalagi Bu, sa, nun, itu harus cari alamatnya. Tapi kalau sudah di HP tinggal ketik aja kami wariskan, langsung timbul itu ayat-ayat yang bunyinya kami wariskan. Jadi nanti ibu boleh buka di Al-Quran yang tadi itu ya Bu ya, summa aurasnal kitaban ladzina astafaina min ibadina. Insya Allah ibu mah semuanya di sini adalah ahlul Quran. Amin ya rabbal. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, agar terciptanya kita senantiasa menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Kita harus usahakan satu hari baca. Apakah ibu mau one jud, harus 1 jud? Apakah satu hari 1 ayat? Apakah satu hari 1 halaman? Ibu sudah bisa? Oh sepi dah. Alhamdulillah. Buat yang nggak sempet ibadah tadi, nggak nyempetin ibadah, saya ajarkan doanya. Sama-sama biar ibu senantiasa nyempetin ibadah. Bismillahirrahmanirrahim.